Cerita berlanjut di kedalaman harta rahasia Iwan Tian Supreme. Chun Xiao dan yang lainnya telah sampai di sebuah ruangan yang megah. Chun Xiao melihat banyak mayat berserakan di tempat ini. Sepertinya telah terjadi perkelahian di sini, kata Chun Xiao. Kemudian Chun Xiao memindai tempat ini dengan kekuatan jiwanya. Chun Xiao melihat ada dua aura berbeda, yaitu aura kebiruan dan aura kekuningan. Aura ini sepertinya milik Xiao Chen dan Jisuan. Mereka tampaknya bergerak ke dua arah yang berbeda, pikir Chun Xiao di dalam hatinya. Kakak Zhang Jian, apakah kamu tidak ingin bertarung lagi dengan Saint kecil itu? Dia pergi ke arah sana, kata Chun Xiao sambil menunjuk ke sebuah lorong. Ekspresi Chun Zhang Jian langsung menjadi serius saat mendengar itu. Baiklah, aku akan menyelesaikan ini dengan cepat, ucap Chun Zhang Jian, yang mana dirinya langsung berlari ke arah lorong yang ditunjuk oleh Chun Xiao tadi. Setelah melihat kepergian Chun Zhang Jian, Chun Xiao berkata, "Saudari Sui Huang, aku khawatir kakak Zhang Jian akan ceroboh dan bertindak impulsif saat melawan Jisuan. Tolong ikuti dia secara diam-diam. Kirimkan aku pesan terlebih dahulu jika terjadi sesuatu. Jangan langsung melawan Saint kecil itu," kata Chun Xiao pada Chun Sui Huang. "Mengerti," jawab Chun Sui Huang hormat. Kemudian dia juga pergi untuk mengikuti Chun Zhang Jian. Melihat kepergian mereka berdua, Chun Xiao berkata lagi, "Saudara klan Wan Jie, ada yang ingin ku minta padamu." Mendengar itu, Chun Wan Jie berkata, "Tuan muda, jangan sopan. Aku sudah menjadi budak Anda. Aku akan menuruti semua yang Anda perintahkan," ujar Chun Wan Jie dengan serius. Chun Xiao terdiam sejenak, lalu dia berkata, "Kamu dan Linglong, pergilah ke arah sana untuk menemui seseorang. Linglong mengenal bocah itu." Mendengar itu, Chun Linglong langsung teringat seseorang. "Tuan muda, mungkinkah itu?" "Benar. Bagaimanapun juga kamu harus memberi pelajaran pada orang yang memfitnah sahabatmu itu," kata Chun Xiao sambil tersenyum tipis. "Aku mengerti," Chun Linglong berkata dengan hormat. "Kalau begitu, ayo kita pergi," kata Chun Wan Jie. Lalu mereka berdua pun pergi ke lorong lain tempat aura Xiao Chen tertinggal. Melihat semua orang pergi, Jiang Zhengyi yang ditinggal dengan Chun Xiao sendirian menjadi sedikit gugup. Hah? Kenapa hanya kita yang tersisa? Apa yang harus aku lakukan? Meskipun dia keponakanku, aku jarang berbicara padanya. Topik apa yang disukai anak laki-laki di usia ini? Tapi ngomong-ngomong, meskipun dia sebenarnya masih sangat muda, dia sudah terlihat sangat dewasa sekarang." Saat Jiang Zhengyi sedang memikirkan semua itu, Chun Xiao memecah keheningan. "Bibi, ayo kita jalan-jalan di istana bawah tanah ini dan melihat harta karun apa yang bisa kita dapatkan," kata Chun Xiao sambil tersenyum. "Ah, baik," Jiang Zhengyi secara naluriah menjawab. Kemudian mereka pun berjalan bersama untuk menjelajahi kedalaman harta rahasia Iwan Tian Supreme.
Cerita lalu berpindah ke tempat lain di kedalaman harta rahasia Yuan Tian Supreme. Di sana terdengar sebuah langkah kaki seseorang. Setelah berjalan sekian lama, orang itu sampai di depan sebuah gua bawah tanah dan kemudian masuk ke dalamnya. Orang itu adalah Long Bichi. Dia sedang berjalan santai di dalam gua tersebut sambil memegang obor dengan api biru di tangannya. Setelah beberapa saat berjalan, Long Bichi tiba-tiba mendengar sebuah suara. Hahaha, ini adalah tulang naga leluhur Supreme yang legendaris. Aku, Xiao Chen, akan menjadi kaya. Teriak suara itu, yang ternyata adalah Xiao Chen. Dia sekarang sedang berdiri di depan sebuah kerangka naga berwarna biru dan kerangka naga berwarna emas gelap di sekitarnya. Setelah melihat siapa orang yang berteriak itu, Long Bichi berkata sambil mencibir, "Aku tidak habis pikir, bisa-bisanya bersikap begitu heboh saat melihat tulang leluhur orang lain. Mungkinkah kamu orang mesum?" kata Long Bichi. Mendengar itu, Xiao Chen merasa terkejut. "Siapa itu?" kata Xiao Chen. Lalu dia melihat ke arah suara itu. Di sana Xiao Chen melihat seorang gadis muda yang sedang turun dari atas tebing dan kemudian mendarat di depannya. Gadis muda itu berkata, "Misiku saat ini adalah membawa pulang tulang leluhurku. Apapun niatmu, silahkan pergi sekarang," kata Long Bichi dengan tenang setelah dia sampai di depan Xiao Chen. Sial, wanita ini pasti dari sulung. Hati Xiao Chen mencelos, tapi kemudian dia berkata, "Nona, kamu terlalu sombong. Apakah kamu tidak menganggapku serius sama sekali?" kata Xiao Chen. "Sombong? Aku? Bukankah aku sudah cukup sopan? Kenapa juga aku tidak menganggapmu serius?" Long Bichi hanya bisa menghela napas. Lalu tiba-tiba ekspresinya menjadi dingin. "Lupakan saja, sia-sia saja membujukmu. Karena kau tidak mau mundur, mari kita berpegang pada aturan lama. Ayo kita bertarung." Setelah Long Bichi selesai mengatakan itu, dia menghunus pedangnya dan mengeluarkan aura membunuh. Melihat itu, Xiao Chen juga menjadi sangat serius. Mereka berdua saling menatap sejenak, tapi pada akhirnya Xiao Chen lah yang pertama bergerak. Xiao Chen melesat dari tempatnya dan memusatkan ki miliknya di kepalan tangannya. Kemudian dia meninju ke arah Long Bichi dengan kuat. Bam! Long Bichi menangkis tinju itu dengan pedangnya. "Sungguh menakutkan," kata Long Bichi. Melihat serangannya ditangkis dengan mudah, Xiao Chen merasa terkejut. Reaksinya sangat cepat, seperti yang diharapkan dari jenius muda sulung, pikir Xiao Chen di dalam hatinya. Selanjutnya, Long Bichi menendang Xiao Chen menjauh. Xiao Chen mundur beberapa langkah karena tendangan itu sebelum berhenti. Dia lalu menghembuskan nafasnya dan menenangkan dirinya. Tuan Qinglong yang melihat itu segera memberikan nasihatnya. "Kultivasi gadis kecil itu lebih tinggi darimu. Bertarunglah dengan cepat. Kalahkan dia dengan satu pukulan. Jika ini berlangsung lama dan orang lain datang, kamu akan dalam masalah." Setelah mendengar perkataan Tuan Qinglong, Xiao Chen langsung menggunakan teknik transformasi naga King Tian. Auranya langsung berubah.
Melihat itu, Long Pici menjadi terkejut. Hah, aura ini? Long Pici merasakan aura yang familiar. Saat Long Pici sedang memikirkan aura apa itu, Xiao Chen langsung melesat ke arah Long Pici dengan sangat cepat. Xiao Chen menggunakan jurus dari teknik transformasi naga King Tian. Chang Long mematahkan tinju surga. Tinju Xiao Chen itu mendarat ke arah Long Pici dengan kuat. Bam! Long Pici berhasil menangkisnya dengan tangannya. Aku ingat sekarang, ini adalah teknik transformasi naga King Tian dari klan Chang Longku. Dari mana kau mendapatkannya? Tanya Long Pici. Xiao Chen tidak menjawab. Dia malah menyerang lagi menggunakan jurus lainnya dari teknik transformasi naga King Tian. King Long merobek langit. Namun, belum sempat dia melancarkan serangan itu. Bam! Sebuah tendangan keras mendarat tepat di dagu Xiao Chen, dan itu membuatnya terbang ke atas. Long Pici tidak membiarkan Xiao Chen bernapas. Dia langsung meninju dada Xiao Chen saat dia masih di udara. Bam! Xiao Chen terpental mundur beberapa langkah, tapi dirinya masih bisa mendarat dengan tepat. Sial, kesampingkan Jun Xiao itu. Aku bahkan tidak bisa menjatuhkan seorang wanita. Xiao Chen memegangi dadanya karena kesakitan. Namun sesaat kemudian dia terkejut. Xiao Chen melihat ada banyak aliran kekuatan sihir yang menyerang punggung Long Pici. Long Pici juga merasa terkejut saat dia merasakan ada serangan yang mendekatinya. Segera, Long Pici melompat ke atas untuk menghindari serangan itu. Tapi dia tidak bisa menghindar sepenuhnya. Pipinya sedikit tergores dan mengeluarkan darah. Serangan itu sangat kuat, hingga bisa menembus bebatuan keras tempat Long Pici berdiri sebelumnya. Sesaat kemudian, terdengar suara langkah kaki binatang, dan muncullah seorang wanita dengan kerudung menutupi wajahnya sedang menunggangi seekor rusa putih. Itu kamu, Meng Yue. Kenapa kamu ada di sini? Tanya Xiao Chen yang merasa terkejut dengan kedatangan Meng Yue. Ya, itu. Meng Yue tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat, tapi akhirnya dia menjelaskan. Aku mendengar bahwa harta rahasia Yuan Dian Supreme telah terbuka. Jadi aku datang ke sini untuk ikut bersenang-senang. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, kata Meng Yue dengan canggung. Melihat siapa yang datang, Long Pici langsung mengamati wanita di depannya itu. Tahap akhir alam jembatan surgawi. Tidak, sepertinya dia menekan kultivasinya. Mungkin dia sudah berada di alam konsolidasi, pikir Long Pici di dalam hatinya. Meng Yue juga mengamati Long Pici sejenak sebelum dia berkata, "Hei kamu, pergilah sekarang. Barang-barang di sini bukanlah sesuatu yang bisa kamu ambil." Meng Yue melihat Long Pici dengan tenang. Setelah mendengar itu, bukannya takut, Long Pici malah tertawa sinis. Hahaha, ini adalah tulang leluhurku dan aku tidak boleh mengambilnya kembali. Apakah aku harus memberikannya pada kalian, orang yang tidak ada hubungannya sama sekali? Sungguh lelucon. Dasar wanita tak tahu malu, kata Long Pici dengan dingin. Mendengar perkataan Long Pici, Meng Yue terdiam.
Apa yang dia katakan memang masuk akal. Aku sangat malu sekarang sampai-sampai aku tidak tahu lagi harus berkata apa. Gumam Meng Yue di dalam hatinya. Meng Yue, jangan dengarkan omong kosongnya. Karena tulang naga ini ada di dalam harta rahasia Yuan Tian Supreme, maka itu bukan lagi milik siapapun. Kita semua berjuang dengan kekuatan kita sendiri untuk mendapatkan harta di sini. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan leluhurnya. Xiao Chen berkata dengan keras sambil melemparkan jubahnya ke samping. Setelah mendengar perkataan Xiao Chen itu, Meng Yue kembali tersadar. Itu benar, semua orang berjuang dengan kekuatannya sendiri untuk mendapatkan harta karun di sini, pikir Meng Yue dalam hati. Xiao Chen kemudian berkata lagi, "Nona dari Sulong, aku tidak butuh keempat tulang naga kuno itu. Tapi tulang naga supreme ini sangat penting bagiku. Aku harus mendapatkannya. Juga Meng Yue, kamu tidak perlu membantuku. Seorang pria harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memperjuangkan sesuatu," kata Xiao Chen sambil tersenyum ke arah Meng Yue. Melihat itu, Meng Yue langsung terpesona dengan karisma Xiao Chen. Namun, bam! Sebuah tendangan keras tiba-tiba mendarat di wajah Xiao Chen hingga dia terpelintir dan terbang menjauh. "Kamu banyak bicara omong kosong," ucap Long Bici dengan dingin. Setelah terbang beberapa meter, Xiao Chen akhirnya mendarat dan menstabilkan pijakannya. Xiao Chen memegangi pipinya yang bengkak karena tendangan tadi. Kau menyerangku saat aku lengah. Kamu sama sekali tidak mengikuti etika bela diri," kata Xiao Chen dengan marah. "Makan sendiri etika bela dirimu itu," kata Long Bici, yang mana dirinya langsung melesat lagi ke arah Xiao Chen dengan sangat cepat. "Xiao Chen!" teriak Meng Yue yang merasa khawatir. Dia lalu dengan cepat menyerang Long Bici dengan aliran energi sihirnya. Long Bici menoleh ke arah Meng Yue dengan dingin. Kemudian pedangnya berubah menjadi cambuk, dan itu menangkis semua serangan Meng Yue. Meng Yue merasa terkejut saat melihat itu. Ternyata setelah dilihat lebih dekat, itu bukanlah cambuk, tapi lebih seperti pedang rantai dengan bilah tajam. "Kamu menutupi wajahmu dengan kerudung yang menghalangi indera spiritual. Kamu pasti berniat menyembunyikan identitasmu. Tapi aku tidak peduli. Jika kau ikut campur, kau akan langsung menjadi musuhku," Long Bici berkata dengan dingin. Meng Yue terdiam setelah mendengar itu. Tapi Xiao Chen tidak. Dia malah menyerang Long Bici dengan tiba-tiba. "Diam, kau pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu berbicara seperti itu pada Meng Yue?" Xiao Chen berkata dengan marah sambil menyerang Long Bici dengan jurus Changlong mematahkan tinju surga. Meskipun perhatian Long Bici tertuju pada Meng Yue dan dia sedikit lengah, Long Bici bisa dengan cepat menghindari tinju itu. "Heh, menyerangku saat aku lengah. Apakah ini etika bela dirimu?" kata Long Bici dengan sinis. Dia lalu menghunuskan pedangnya yang sudah berubah kembali menjadi pedang biasa dan menyerang tepat di leher Xiao Chen. Xiao Chen menunduk dan menghindari pedang Long Bici. Selanjutnya Xiao Chen memusatkan ki miliknya di tangan kanannya,
dan menyerang Long Pici menggunakan jurus lain dari transformasi naga King Tian, yaitu gigitan King Long. Segera Ki berbentuk kepala naga biru dengan taringnya yang sangat tajam melesat ke arah Long Pici dengan cepat. Namun tiba-tiba, tepat setelah Xiao Chen melepaskan serangan itu, sebuah tangan dengan sisik biru dan kukunya yang tajam langsung muncul di depan wajah Xiao Chen. Ternyata Long Pici juga menggunakan teknik transformasi naga King Tian, yaitu transformasi naga. Long Pici berubah menjadi manusia naga. Kecepatannya menjadi sangat cepat, dan dia berhasil muncul di depan Xiao Chen seperti berteleportasi. Bam! Long Pici membenturkan kepala Xiao Chen ke tanah dengan keras. Menurutmu, dari mana teknik transformasi naga King Tianmu itu berasal? Kata Long Pici dengan dingin. Xiao Chen yang melihat ekspresi dingin Long Pici itu langsung teringat pada seseorang. Ekspresi itu lagi. Xiao Chen menggertakkan giginya dan auranya langsung meningkat. Jangan meremehkanku. Xiao Chen bangkit dan mendorong Long Pici mundur. Ternyata Xiao Chen juga berhasil bertransformasi menjadi manusia naga seperti Long Pici. Siapa peduli dari mana teknik ini berasal? Kau pikir hanya dirimu yang bisa menguasainya? Ucap Xiao Chen sambil menyeringai. Xiao Chen, ayo kita serang dia bersama. Jika kita menundanya lebih lama lagi, orang lain pasti akan merasakan keributan di sini, kata Meng Yue yang mana dirinya langsung berlari menyerang Long Pici. Namun pada saat itu, Meng Yue berkata pada Xiao Chen menggunakan transmisi suara. Xiao Chen, aku memiliki senjata ajaib yang bisa mengikatnya untuk sementara waktu. Kamu ambil kesempatan itu untuk membawa tulang naga dan pergi dari sini. Setelah mengatakan itu, Meng Yue mengeluarkan tali emas dan mengarahkannya ke Long Pici. Long Pici terkejut. Dalam sekejap dirinya langsung terikat oleh tali emas itu dan tidak bisa bergerak. Sial, senjata ajaib macam apa ini? Aku tidak bisa lagi mengeluarkan energi spiritualku. Long Pici merasa panik. Xiao Chen, manfaatkan sekarang, ucap Meng Yue dengan suara keras. Baik. Xiao Chen langsung melompat dari tempatnya. Namun, ekspresi Meng Yue dan Long Pici langsung berubah. Bukannya mengambil tulang naga, Xiao Chen malah muncul di depan Long Pici dan menusuk tepat di jantung Long Pici menggunakan tangannya. Long Pici memuntahkan seteguk darah. Meng Yue, jika aku membiarkan wanita ini pergi, Zulong pasti akan mengejarku ke ujung dunia. Jadi tidak ada pilihan lain selain membunuhnya, kata Xiao Chen dengan dingin. Dia lalu menarik tangannya dari jantung Long Pici. Darah berceceran kemana-mana. Kemudian Long Pici pun terjatuh ke tanah. Xiao Chen, kamu tidak seharusnya melakukan ini, kata Meng Yue. Aku tidak punya pilihan, Meng Yue. Aku harap kamu bisa mengerti, kata Xiao Chen dengan tenang. Mendengar itu, Meng Yue terdiam. Jika ini pertarungan normal, itu tidak masalah. Tapi dia justru menyerang saat gadis ini sedang terjebak. Bagaimana bisa dia memiliki sisi yang begitu keji dan kejam? Pikir Meng Yue, yang mana dirinya merasa sedikit gemetar saat melihat sisi lain dari Xiao Chen itu. Hal itu juga membuat tali pengikat emas pada Long Pici menjadi sedikit longgar.
Merasakan tali emas yang mengikatnya melonggar, Long Pici bangkit dan langsung menyerang Xiao Chen. Bam! Xiao Chen berhasil menangkis serangan itu, tapi dirinya tetap terdorong mundur. Dasar monster, jantungmu sudah tertusuk, tapi kamu masih bisa hidup dan menyerang. Apa boleh buat, aku hanya bisa memenggal kepalamu. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen langsung melesat ke depan Long Pici dan bersiap membunuhnya. Merasakan dirinya berada dalam bahaya kematian, Long Pici teringat masa lalunya. Pada waktu itu, saat dia sedang bersantai di sebuah padang rumput, Long Haotian mendatanginya setelah dia kalah dalam sebuah turnamen. Long Haotian telah berlatih dengan sangat keras sebelumnya, tapi dia tetap tidak bisa mengalahkan Long Pici. Pada saat itu Long Pici bertanya pada Long Haotian, "Apa tujuanmu hingga membuatmu berlatih sangat keras?" Saat itu Long Haotian dengan bangga menjawab bahwa dia ingin berdiri di puncak dan menjadi Kaisar Agung. Jawaban itu tidak mengejutkan Long Pici. Memang kebanyakan orang memiliki cita-cita seperti itu, tapi beda halnya dengan Long Pici. Dia saat itu mengatakan pada Long Haotian kalau dirinya tidak ingin menjadi Kaisar Agung atau apapun. Dia hanya ingin berkeliling dunia dan menjelajahi tempat-tempat menarik. Mendengar itu, Long Haotian menjadi heran dan bertanya pada Long Pici, "Karena kamu juga punya tujuan, kenapa kamu masih malas untuk berlatih? Jika saat kamu sedang menjelajahi dunia dan kamu bertemu dengan orang yang ingin membunuhmu, apa yang akan kamu lakukan?" Mendengar pertanyaan itu, tanpa pikir panjang, Long Pici menjawab, "Itu artinya nyawaku memang sudah habis. Aku akan menerima nasibku. Tapi sebelum aku mati, aku pasti akan menggigit daging dan darah orang itu terlebih dahulu." Kembali ke pertarungan. Setelah Long Pici mengingat masa lalunya itu, dia menyeringai, "Itu benar, aku tidak keberatan mati. Tapi sebelum itu..." Long Pici menguatkan tekadnya dan menggunakan semua energinya yang tersisa untuk berubah menjadi naga sejati. Long Pici kemudian langsung menggigit Xiao Chen dan menghantamkannya ke dinding batu gua tersebut. Bam! Xiao Chen memuntahkan seteguk darah. Dasar naga terkutuk. Xiao Chen sangat marah. Dia menggunakan salah satu teknik transformasi naga King Tian, King Long menaklukkan iblis. Dalam sekejap, dua bilah cahaya biru menyerang naga Long Pici. Dengan serangan itu, Xiao Chen berhasil melarikan diri dari gigitan naga Long Pici dan terjatuh ke tanah. Dia terluka cukup parah. "Haha, terimalah itu bocah busuk. Kamu hanyalah seekor cacing yang merayap di tanah. Tidak peduli berapa banyak teknik dari sulungku yang diam-diam kau pelajari, kau tidak akan pernah bisa berubah menjadi naga sejati," kata Long Pici sambil mencibir. "Diam kau, binatang bodoh." Xiao Chen semakin marah dan dia langsung menerjang Long Pici dengan sekuat tenaga. Haha, langsung menyerang dengan butuhnya setelah diprovokasi. "Kalau begitu, matilah bersamaku." Setelah mengatakan itu di dalam hatinya, Long Pici mulai mengaktifkan dua esensi naga miliknya dan bersiap meletakkannya bersama dirinya. Melihat itu, Meng Yue menjadi panik. "Xiao Chen, menjauh darinya, dia akan meletakkan diri," teriak Meng Yue dengan keras.
Namun, tepat saat Long Pici akan meledakkan dirinya, jeduar, sebuah sambaran petir muncul di antara Long Pici dan Xiao Chen.